Waktu itu 11 bulan. 11 bulan itu ada demam tinggi sampai 40 ya. 40, 41. Kita bawa ke dokter dan dicek ternyata ya ISK. Diketahui bahwa ada sedikit kelainan di saluran ginjalnya Gwen. Biasanya kalau pas kumat dia akan mengeluh gatal, kemudian kencing yang keluar itu keruh. Setelah itu kami melakukan tes DMSA di Mandaya. Kekhawatiran karena nuklir kan pasti ada radiasi, menimbulkan radiasi. Kemudian apakah nanti ada efek juga ke Gwennya, dan dijawab karena ini nuklirnya juga sudah tertakar. Setelah disuntik, efeknya itu nanti akan menurun, jadi tidak ada efek yang berkepanjangan untuk Gwen gitu. Kita menggunakan dosis sesuai dengan berat badan anak-anak. Jadi pada anak-anak juga menggunakan radioaktif tetapi dalam jumlah yang kecil sehingga dosis radiasi yang diterima pasien juga akan relatif kecil sehingga aman bahkan untuk anak-anak sekalipun. Puji Tuhan, tidak perlu anestesi. Itu ada segala efek dari sebelumnya, mungkin dia ada main, ada happy, ada kakak pembimbing, terus bisa main juga, ada coloring segala macam, itu luar biasa sih. Itu sangat-sangat membantu. Dokter Alvitanya kebetulan mendampingi Gwen juga sebelum dilakukan tindakan ya. Jadi maksudnya Gwen juga merasa nyaman sehingga pada saat dilakukan tindakan trust-nya sudah terbangun, jadi anaknya bisa lebih tenang. Perkenalkan, nama saya Widi. Saya Florentina. Dulu awalnya itu ada gejala Gwen itu ISK ya. Jadi waktu itu 11 bulan. 11 bulan itu ada demam tinggi sampai 40 ya. 40, 41. Kita bawa ke dokter dan dicek ternyata ya ISK. Tapi waktu itu hanya diobatin dengan antibiotik ya, karena kan belum timbul kecurigaan. Kemudian dokter mengira itu adalah masalah higienitas saja. Jadi sejak 11 bulan itu hanya dipesankan untuk menjaga higienitas. Kemudian akhirnya sampai umur 5 tahun kemarin ya, selama 3 bulan terakhir itu di 2023, Gwen mengalami ISK berulang. Kami mencoba mencari soal higienitas ya, sampai di sekolahnya juga kami lihat asisten yang di sekolah, kemudian apakah baju dan pakaian dalam yang digunakan Gwen juga kami perhatikan kebersihannya, sampai pemilihan sabunnya juga kami perhatikan. Ternyata dari sana masih muncul ISK. Nah, dari situ muncul kecurigaan dari dokter anaknya bahwa ini bukan ISK biasa. Akhirnya ada pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian singkat cerita dari pemeriksaan itu diketahui bahwa ada sedikit kelainan di saluran ginjalnya Gwen ya, saluran kencing di ginjalnya Gwen. Nah, dari sejak itu kami direkomendasikan untuk ketemu dengan dokter ahli urologi. Beliau langsung merefer untuk pengecekan DMSA langsung ke dokter Alvita. Setelah itu kami melakukan tes DMSA di Mandaya. Ya, jadi DMSA merupakan metode pencitraan atau pemindaian dengan menggunakan suatu obat yang disebut dengan DMSA untuk mengetahui bentuk, fungsi, dan posisi dari ginjal. Dengan DMSA juga kita bisa mengetahui apakah sudah terbentuk parut ginjal akibat infeksi ginjal yang terjadi berulang-ulang. Biasanya kalau pas kumat, ISK-nya Gwen itu dia akan mengeluh gatal, kemudian kencing yang keluar itu keruh. Nah, kalau sudah keruh, kemudian ya itu kami langsung bawa ke dokter dan biasanya dikasih antibiotik selesai. Namun karena berulang, makanya dokter anaknya baru merefer mencurigai hal-hal lain seperti itu. Bayangannya ini seperti apa ya? Iya, kalau dari saya pribadi, pertama kali kekhawatiran karena nuklir kan pasti ada radiasi, menimbulkan radiasi. Saya sampai sempat mencoba mencari-cari apakah ada efek dan sebagainya. Kemudian tanya juga ke dokter Alvitanya juga, dok ini kan nuklir, kemudian apakah nanti ada efek juga ke Gwennya, dan dijawab karena ini nuklirnya juga sudah tertakar, kemudian nuklir sifatnya gradual ya, jadi setelah disuntik efeknya itu nanti akan secara graduasi menurun, jadi tidak ada efek yang berkepanjangan untuk Gwen gitu. Dan dari penjelasan dokter Alvita sebelum dilakukan DMSA itu juga kami merasa ya ini sangat mengedukasi dan kami merasa sangat tenang ya, dan
Akhirnya ya memang kami merasa pilihan kami untuk melakukan DMSA di Mandaya Hospital bersama Dr. Alvita itu merupakan pilihan yang tepat. Teknik kedokteran nuklir semuanya menggunakan bahan yang disebut dengan radiofarmaka, tetapi kita menggunakan dosis sesuai dengan berat badan anak-anak. Jadi pada anak-anak juga menggunakan radioaktif tetapi dalam jumlah yang kecil sehingga dosis radiasi yang diterima pasien juga akan relatif kecil sehingga aman bahkan untuk anak-anak sehat. Ya awalnya deg-degan berangkat sampai sana, gitu kan, tinggalin anak di rumah gitu kan, yang kecil. Terus di sana, ya puji Tuhan, maksudnya pelayanannya ya, yang buat aku amazed sekali. Begitu sampai sana itu tidak perlu mengantri, langsung dia layani. Terus di sana itu sudah masuk ruangan pun tenang gitu. Ada bisa anak-anak, dia ada disediain bisa nonton YouTube segala macam. Terus ada mainan. Terlebih lagi ada kakak pembimbingnya mendampingi untuk sebelum pemeriksaan ya, ada pendampingan sebelum pemeriksaan. Ya, buat saya pribadi itu luar biasa sih. Jadi kita ngerasa anaknya nggak ada rasa takut, nggak ada deg-degan, nggak kepikiran, oh ya aku mau diapainnya nanti ya gitu. Jadi ya maminya lumayan tenang gitu kan. Jadi anaknya happy, maksudnya untuk menghindari trauma-trauma yang kita takutkan. Karena sebelumnya juga pernah ya kita CT scan, dia akan lihat barangnya, alatnya gede, iya. Dia takut dulu. Iya, nangisnya sampai 2 jam. Sampai 2 jam, tapi begitu CT scan cuma sekitar 5 menit selesai. Itu udah histeris segala macam. Ya puji Tuhan kemarin ya tenang sih. Selain itu juga Dr. Alvitanya kebetulan mendampingi Gwen juga sebelum dilakukan tindakan ya. Jadi maksudnya Gwen juga merasa nyaman dengan Dr. Alvitanya sehingga pada saat dilakukan tindakan oleh Dr. Alvita itu juga Gwen sudah trust-nya sudah terbangun, jadi tenang, anaknya bisa lebih tenang seperti itu. Jauh lebih tenang. Nangis ada sedikit pas kita benar-benar tinggalin, ada sesi-sesi terakhir ya, kita harus tinggalin ruangan. Ya maminya juga udah mulai deg-degan gitu kan, karena dia nggak boleh harus jauh dari maminya gitu kan. Tapi ya dengan bantuan dengan kakak-kakak di situ, dengan kode-kodenya, dengan maksudnya rapi sekali, jadi dia benar-benar hebat sih, good sekali. Puji Tuhan, tidak perlu anestesi. Ya, itu ada segala efek dari sebelumnya, mungkin dia ada main, ada happy, ada kakak pembimbing, terus bisa main juga, ada coloring segala macam, itu luar biasa sih. Itu sangat-sangat membantu. Ya jangan berputus asa, jangan berkecil hati karena ya segala sesuatu pasti ada jalannya, ada caranya, kemudian juga untuk proses yang segala sesuatu yang dilewati ya pasti itu yang terbaik yang diberikan kepada kita. Kemudian juga mungkin kalau untuk proses DMSA-nya mungkin tidak diragukan lagi ya. Kalau kita memilih Mandaya itu merupakan pilihan yang tepat ya. Awalnya jujur saya sebagai suami ya, saya khawatir dengan segala kemegahan yang ada di Mandaya, kemudian segala fasilitas yang sudah pernah kami dengar. Saya sangat khawatir dengan wah ini biayanya akan sangat tinggi. Ternyata pada saat kami ke Mandaya biayanya tidak semahal itu, jadi sangat terjangkau untuk kami ya biayanya, sehingga bahkan saya pribadi merasa untuk fasilitas yang didapatkan dibandingkan dengan biaya yang harus saya bayarkan itu jauh lebih murah untuk biaya yang saya dapatkan ya, sehingga kami merasa untuk proses kami memutuskan melakukan pengecekan DMSA di Mandaya adalah proses yang sangat tepat.